lalu ruh ditiupkan masuk ke dalam jasad. Ketika ruh ini ingin dimasukkan ke dalam jasad, ruh itu dibuat keserupaannya, ya, kemiripannya, apa bahasanya? Diserupakan dulu. Bukan ruh itu yang langsung masuk ke dalam jasad. Kalau ruh masuk ke dalam jasad, maka ya jasad juga akan hancur. Karena ruh itu cahaya yang sangat terang sekali. Olehnya itu ya sebelum masuk ke sana, ruh itu dibalik dulu cahayanya, lalu dihadapkan kepada jasad. Kebalikan dari cahaya ini, keserupaannya ini dikiaskan sebagai penciptaan 7 lapis langit. Jadi kalau baca-baca Al-Quran kita temukan ayat Allah menciptakan 7 lapis langit, itu yang disebutkan itu adalah jiwa. Ya, jiwa yang melekat pada jasad kita. Jadi jasad dikatakan sebagai 7 lapis bumi, sedangkan jiwa dikatakan sebagai 7 lapis langit. Jadi sebelum ruh ditiupkan masuk ke dalam jasad, ya sebelum ruh masuk ke dalam jasad, ruh itu dirubah dulu menjadi jiwa yang diserupakan dengan jasad. Jadi dia serupa tetapi masih gaib, ya. Jadi saya gambar sebagai titik-titik. Ya, itu ya, bisa kelihatan ya. Ya, jiwa dia halus. Nah, jiwa inilah yang masuk ke dalam jasad, yang melekat ke dalam jasad. Oke. Nah, sebelum peristiwa masuknya jiwa ke dalam jasad, peristiwa ini sebelum ini terjadi, ada lagi perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya, ada lagi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Bukit Tursina. Ya, perjanjian Bukit Tursina, perjanjiannya jiwa. Ya, diangkatlah gunung itu. Ya, kata gunung itu adalah wilayah dada kita. Bagi yang sudah pernah ikut kajian ini pasti cepat mengerti. Yang baru ikut kajian, ya biar diraba-raba dulu, sering-sering dulu dengar. Ya, nanti lama-kelamaan insya Allah bisa mengerti. Karena ini memang penyampaiannya sangat berat. Tapi sekali mengerti, biar dibolak-balik bagaimana, sangat mudah untuk dipahami ketika ya membaca Al-Quran. Oke, saya katakan ulang bahwa sebelum jiwa itu disatukan dengan jasad, diadakan lagi peristiwa berikutnya namanya serah terima amanah. Ya. Surat 33 ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Perhatikan kata-kata kiasan dari kalimat pertama. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Nah, ini ya. Bahwa yang dikiaskan atau yang diperumpamakan sebagai langit, bumi, dan gunung-gunung pada ayat itu adalah jasad kita. Ya. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ya. Mereka menolak. Sebelum itu terjadi, Allah sudah tahu bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung itu pasti akan menolak. Pertanyaannya, buat apa juga ditawarkan seperti itu, ya? Yang pasti mereka tidak akan mampu memikul amanah. Ya, jadi penyampaian ini adalah agar Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ya jauh sebelum ini kebanyakan kita manusia menganggap diri kita itu adalah jasad. Ya. Diri kita adalah jasad.
Diri kita adalah yang tercipta dari tanah. Itu ya. Padahal ya tidak seperti itu. Kita baca surat ke 78 ayat terakhir. Ayat berapa itu yang terakhir? Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Ya. Surat berapa tadi? 78 40. Surat ke-78 ayat 40. Jadi nanti di akhirat orang kafir akan mengatakan, ya alangkah baiknya seandainya dulu aku adalah tanah. Seandainya aku tanah, amanlah. Ternyata aku bukan tanah, aku itu bukan jasad, ya. Aku bukan jasad. Jasad itu hanya titipan. Jasad kita ini hanya amanah, ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban, dan yang akan bertanggung jawab adalah sang jiwa. Karena sang jiwa ini tadi dari awalnya dia sudah berjanji, di atas sana dia sudah berjanji pada dimensi rahasianya, ya, dia akan melihat dirinya sebagai hamba. Dia mengakui ada Rob. Ya, di situ dia dititipkan amanah. Allah tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Nah, itu adalah jasad. Itu yang disebut dengan tanah. Ya, mereka semua menolak. Maka majulah manusia, adalah jiwa kita. Nah, ketika manusia sudah menerima amanah, maka sejak itu dia dikatakan zalim dan bodoh. Itu titik startnya manusia. Ya, artinya sebelum manusia menerima amanah ini, dia sangat cerdas, dia sangat pintar, penglihatannya sangat jernih, pendengarannya sangat jelas, ruang lingkup perjalanan hidupnya tak terbatas. Ketika dia menerima amanah, masuk ke dalam jasad, maka dirinya dibatasi oleh jasadnya, sehingga penglihatannya dibatasi oleh matanya, pendengarannya dibatasi oleh telinganya, kekuatannya dibatasi oleh kekuatan pada jasadnya. Itu ya, dia terbatas, dia terpenjara. Maka disebutlah dia sebagai orang yang jatuh ke lembah dosa. Ya. Oke. Jadi jasad adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Sedangkan yang akan bertanggung jawab adalah sang jiwa. Ya. Makanya ketika dia dalam ayat itu sampai ke neraka, dia katakan, wah, seandainya dulu pada saat di dunia aku adalah tanah. Artinya apa? Ya, dia di dunia ini dia bukan tanah. Ya. Salah lihat, tetapi ya sampai hari ini mungkin masih ada orang yang memahami bahwa dirinya itu adalah jasad. Dirinya itu adalah apa yang tercipta dari tanah. Bukan, yang tercipta dari tanah itu adalah sebagai wadah bagi kita supaya kita bisa diturunkan ke dunia. Diri kita yang asli adalah apa yang pernah berjanji di hadapan Rob, lalu kemudian apa yang menerima amanah, lalu dijadikanlah jasad kita sebagai amanah untuk dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi jasad itu adalah pemberian. Ya. Jasad adalah pemberian. Oke.